Ya, pemirsa, Ahok galau, itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Taufik Basari, Ketua DPP Partai Nasdem, salah satu parpol yang mendukung Ahok. Lalu ada pula Andreas Pereira, Ketua DPP PDI Perjuangan. Di sebelah kiri saya ada Mas Singgih dari pendiri Teman Ahok, dan kemudian Mas Budiarto Sambasi dari Kompas. Dan sebelum kita mulai perbincangan, mari kita simak statement dari Basuki Cahayapurnama berikut ini. Makanya sekarang hari ini sebetulnya betul-betul komplit, kita dapat 1 juta. Kita juga sebetulnya dalam musda itu juga kita Golkar juga dapatkan 24 kursi sebetulnya untuk maju. Jadi sekarang kita punya 2 jalan, kita mau jalan tol atau mau jalan biasa sekarang. Dua-dua terbuka. Kalau dulu kan sebelum ada 1 juta, kita ragu apakah ada partai yang mau dukung atau tidak. Ternyata sebelum sampai 1 juta pun partai sudah nyatakan mendukung. Nah, jadi ini kita perlu duduk bersama, tergantung teman-teman Ahok. Dan dia juga ngajuin ke MK juga. Yang penting misi untuk memberikan saya tiket jamin pasti maju ke pencalonan gubernur ini sudah terbuka. Bapak-bapak, terima kasih sebelumnya sudah hadir di The Headline. Mas Singgih, terima kasih juga. Mas Bas, sesudah 1 juta ada banyak partai, ada 3 partai paling tidak. Kalau kursi udah cukup lah untuk mendukung. Ada dukungan dari bisa dari parpol, bisa dari independen. Ya tergantung kan. Tinggal menunggu Ahok memilih yang mana, kan begitu kan? Apakah mau jalan tol atau jalan biasa? Itu kata Ahok. Kata dia begitu. Tapi saya menduga memang kelihatannya akan memilih parpol. Akan memilih parpol? Kelihatannya begitu. Ya, ya kalau menurut saya sih memang 2 pilihan ini sangat terbuka ya bagi Ahok. Cuma kalau dari Partai Nasdem sendiri, sejak awal kita sudah juga mendukung keinginan Ahok untuk maju sebagai calon dari perseorangan. Dan kita juga menghargai kerja keras apa yang sudah dilakukan oleh teman Ahok. Dan saya pikir ya biar saja itu kita lihat dulu prosesnya berjalan seperti apa. Menurut saya antara pilihan maju dari parpol ataupun dari perseorangan itu masalah administrasi saja kok. Oh gitu. Ya, toh kalau misalnya maju perseorangan, parpol tetap bisa bekerja untuk memenangkan calon yang didukung. Seperti yang sudah sekarang terjadi. Betul, begitu kan. Nah, tapi persoalan jadi adalah bukan diusung. Bukan diusung, diusung, ya. Itu ya. masalah administrasi saja. Apakah tercatat sebagai pengusung atau tercatat sebagai pendukung dalam faktual sebagai pendukung. Hanya itu saja. Oke. Tapi yang paling berkepentingan mungkin adalah teman Ahok. Kalau dari awal kita sebenarnya jalan, Mbak, ketika bulan Juni kemarin kita bikin Teman Ahok ini kan sebagai bentuk khawatiran teman-teman aja di lapangan. Khawatir tidak dicalonkan. Betul, itu pastinya. Jadi ketika sudah mencapai 1 juta KTP, mulailah banyak parpol yang mendukung kita, Nasdem terutama, yang paling pertama Hanura dan Golkar yang memang sekarang kita kelihatan makin kuat gitu. Tapi kita sampai sekarang juga memberikan kekuasaan buat Bapak, buat milih jalan yang paling baik. Kalau kata kita, Bapak mungkin punya pertimbangan untung dan rugi lewat independen atau untung dan rugi lewat partai politik. Jadi tapi sudah pernah bicara dengan Pak Ahok. Terakhir kemarin waktu ketemu di acara perayaan 1 juta KTP tersebut, Bapak masih bilang bahwa teruskan saja. Saya pertimbangkan matang-matang keputusannya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ini kita bakal ketemu sama Bapak. Oke, untuk memutuskan. Betul, iya. Oh, jadi akhirnya Pak Andreas ada 2 kemungkinan tetap, dan PDIP sudah ada Golkar Pak, gitu sekarang. Jadi gini, ya, mau di mana? ini sebenarnya sesuatu yang tidak biasa sebenarnya. Yeah. Dalam arti apa? Ada kandidat menggunakan jalur perseorangan, kumpulkan KTP untuk nakut-nakutin partai gitu kan. Lo mau dukung gue nggak gitu kan? Lo mau musuh gue nggak? Kalau nggak, gue jalan pakai ini. Gitu. Tapi kalau mau, ya gue tinggalin yang ini gitu. PDIP menganggap ini menakut-nakuti. Ya kalau lihat dari stylenya itu kan seperti itu gitu. Tapi di pihak yang lain juga ragu-ragu gitu. Dari awal sebenarnya saya sudah melihat itu. Okay. Saya sejak dari diskusi-diskusi awal saya sudah melihat. Ya ini kan di satu pihak ini sebagai alat, di pihak yang lain dia juga bisa sebagai tujuan untuk merebut ini gitu, merebut target yang akan dicapai. Nah cuma saya lihat di dalam proses ini terlalu banyak energi yang dibuang, cost yang dibuang. Sebenarnya kalau sebagai kandidat punya prestasi itu bergening politik gitu.
Prestasi itulah, prestasi kepemimpinan itu gitu. Jadi akhirnya kesannya itu berorientasi hanya pada posisi kemudian dukungan itu gitu. Itu menurut saya ini tidak bagus gitu untuk pendidikan dan penyihatan demokrasi di Indonesia dan proses pilkada gitu. Dan Mbak Nunu bayangkan, kosnya itu tinggi sekali. Kalau kita lihat dari proses ini, kos yang sekarang terjadi itu tinggi. Kan teman-teman akhirnya buka sendiri kan di lingkaran teman-teman. Kos emosi, kos logistik. Kos emosi, kos logistik. Dan konsentrasi. Kenapa kemudian juga kan pilkada DKI ini resonansinya nasional gitu. Ini satu fenomena yang bagus, menarik. Tapi sebentar, kos emosi dan kos logistik. Sebenarnya saya agak saya menyayangkan pihak dari PDI mungkin bilang tadi bahwa ini menakut-nakuti, mungkin PDIP yang ketakutan gitu. Kalau masalah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari Golkar, Hanura mungkin begini. Sekarang kalau plan A-nya gitu ada di independen, dan yang tadi pilihan keduanya plan B-nya dari PDI ketika masuk partai politik gitu kan. Tapi sekarang bergusur, jadi PDI digeser jadi plan C mungkin sekarang karena udah ada Golkar. Jadi 24 kursi saya rasa cukup untuk mencalonkan. Tidak menakut-nakuti. Oke, satu hal. Kos logistik dan kos emosi. Sebentar Pak Andri. Iya, kalau dari kita sebenarnya nggak ada. Kita waktu kemarin pernyataan teman-teman yang berlima kemarin itu kita bilang kan ini barisan sakit hati aja. Teman-teman ada yang men-set up sedemikian rupa skenario yang dibangun dengan supaya mendiskreditkan teman Ahok, skenario-nya dibuat sebaik mungkin, tapi akhirnya kan sekarang sudah kelihatan siapa yang buat, siapa yang main seperti itu. Tapi kalau dari kita sebenarnya nggak keluar biaya banyak. Nasdem sendiri sudah tahu ya. Bagaimana keluar biaya gitu kan, cuma ngumpulin KTP. Mas Singgi sedang meminta bantuan ke Mas Taufik. Bukan. Gini. Pertama saya harus sampaikan bahwa ya Partai Nasdem tidak merasa ditakut-takuti. Kita terlepas dari apakah Ahok di awal bersama teman Ahok untuk mengumpulkan KTP atau tidak, ya kita memang melihat sosok Ahok pantas untuk kita dukung, ya kita dukung, itu sederhana itu. Nah, tapi yang paling penting, kenapa kemudian Partai Nasdem berani mengambil posisi mendukung Ahok dan juga mendukung proses yang dijalankan oleh teman Ahok dan Ahok dalam hal mengumpulkan KTP ini, ya kita menghargai proses. Ya, ini menurut saya tidak sependapat dengan Bang Andreas. Ini menurut saya tetap menjadi pendidikan politik yang baik. Kenapa? Ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Di mana di Jakarta seringkali hal-hal itu tidak menjadi suatu hal yang penting, banyak yang pragmatis dan sebagainya. Tapi ini ada gerakan yang luar biasa dari masyarakat. Ini sesuatu yang baru lah ya. Ya, dan ini bagian dari pendidikan politik yang baik. Saya kira ya, sejak calon perseorangan dibolehkan ikut pilkada, kecuali pilpres ya, tahun 2007-2008 kalau nggak salah ya, itu hanya nggak lebih dari 10 yang bisa menang, mengalahkan calon-calon dari partai. Dan kebetulan sekarang Pilgub saja DKI tahun 2012 ada 2 calon independen waktu itu perseorangan. Tetapi tidak memang ini menjadi lain ketika Basuki atau Ahok ini menjadi cagup perseorangan dari Pilgub DKI. Agak lain sekarang ini. Narasinya berubah dengan yang lalu-lalu karena dia memang bekerja. Bekerja, berprestasi. Karena kalau berdasarkan survei memang dia cukup elektabilitas cukup tinggi ya. Tapi kalau mau bicara dari 2 jalur ini bentuk kegalauan atau? Enggak, poin saya adalah perseorangan itu ada bahayanya. Ada bahayanya. Bahayanya misalkan kasus Bupati Garut Aceng Fikri. Itu berbahaya sekali karena tidak ada akuntabilitas ke partai. Kan partainya dia itu kan publik. Tapi begitu dia melakukan pelanggaran konstitusional, publik nggak bisa mengontrol, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya dia di-impeach memang oleh partai-partai. Tapi kalau misalnya seperti sekarang ini gitu kan, kalaupun dia maju dari calon independen, toh masih ada Nasdem, ada Hanura, ada Golkar yang kemudian mendukung. Tapi bukan mengusung. Itu bedanya. Ada bahaya juga. Kalau terjadi sesuatu kelak dengan Ahok, misalkan dia melakukan pelanggaran administrasi, korupsi atau apapun, belum tentu loh Nasdem mau mendukung. Jadi kayak gini, misalnya mendukung dan mengusung itu. Saya bentuk ormas, saya mendukung Pak Ahok. Itu saya memberikan dukungan. Nah, itu yang dari awal saya juga katakan. Nah, partai politik itu kan kita mempersiapkan suatu partai untuk ya dengan merekrut, proses rekrutmen,
dan kemudian kaderisasi yang kita lakukan untuk mempersiapkan pemimpin. Iya. Itulah bedanya antara partai Bagaimana kalau kita tanya Nasdem sebenarnya seberapa maksudnya jauh mau gini, mendukungnya? ini penting untuk juga diketahui publik soal mendukung dan mengusung tadi gitu. Dan juga mengusung ini punya tanggung jawab moral gitu, politik untuk di dalam proses pemerintahan ke depan. Ketika proses pemerintahan itu berjalan, partai politik yang mengusung itu juga mempunyai tanggung jawab moral politik untuk mengawal proses pemerintahan dalam 5 tahun berjalan. Pak Andreas mau katakan kalau mendukung nggak sampai segitu. Itulah yang saya katakan tadi. Karena partai politik itu organisasi yang mempersiapkan kader-kader untuk masuk di dalam jabatan-jabatan politik. Oke. Nah, Saya mau boleh sedikit Mas Taufik. Dukungannya sejauh mana? Kalau tadi Pak Andreas katakan tidak ada tanggung jawabnya yang lebih jauh seperti kita mengusung gitu. Ya, dukungan politik yang diberikan oleh Partai Nasdem jelas secara totalitas ya. Artinya kita siap bertanggung jawab apapun yang sudah diputuskan oleh Partai Nasdem, termasuk dalam hal memberikan dukungan kepada Pak Ahok. Dan apabila nanti Pak Ahok terpilih, ya kita akan kawal pemerintahannya. Dan bagi Partai Nasdem ini bukan yang pertama. Di 2015 kemarin kita sudah mendukung 5 Anda tidak terlalu setuju pernyataan Pak Andreas tadi? Saya pikir saya tidak sependapat ya, karena menurut saya ketika suatu partai sudah mendeklar mendukung pasangan calon tertentu, maka masyarakat sudah tahu bahwa partai itu harus bertanggung jawab atas keputusan dukungannya. Jadi tinggal masalah administrasi saja sekali lagi. Saya mesti tanya sama mereka, yang pasti dalam pikiran saya nih, saya ngomong dengan mereka, Anda mau saya jadi gubernur atau tidak begitu? Kalau Anda, maksudnya teman Ahok, berniat saya jadi gubernur, apa mau tempuh jalan susah, apa jalan mudah? Masih ada lanjutannya. Kalau jalan perseorangan, saya mesti tanda tangan puluhan ribu formulir. Kalau pakai partai, saya cuma butuh 3 meterai. Nah, kamu mau tempuh yang mana? Itu pernyataan Ahok di 21 Juni. Mas Singgi katakan tadi memang masih mau ketemu Pak Ahok kan minggu-minggu dalam waktu dekat ya untuk menentukan mau seperti apa nantinya. Nggak rugi itu 1 juta KTP. Enggak lah, kita kan cuma dititipkan amanah saja sama teman-teman yang memang sudah mendukung Bapak gitu ya, mengirimkan formulir. Persoalannya kemudian adalah pertanggungjawaban juga kepada orang yang jadi kita menyerahkan semuanya ke Bapak, kita minta untuk tanggung jawab kepada konstituen yang memang sudah mendukung dari awal. Kenapa beliau pilih jalur partai politik supaya dijelaskan juga kenapa nggak pilih jalur independen kayak gitu sih. Jadi kita nggak masalah juga. Toh kita juga membuka kesempatan pada partai politik manapun yang akan bergabung. Kita bukan anti partai politik dari awal. Sudah bicara dengan Nasdem, sudah bicara dengan Golkar, sudah bicara dengan Hanura. Sudah menjalin komunikasi yang cukup baik. Ya sampai sejauh ini juga Nasdem contohnya masih memberikan formulir kita, bantu kita untuk mengirimkan formulir dukungan seperti itu. Tampaknya betul-betul keren sikapnya teman Ahok. Oh iya. Keren. Tapi satu hal yang masih tersisa dari diskusi segmen sebelumnya, ini hanya untuk lagi-lagi kepada publik supaya mengetahui, memang sukarnya ini kalau calon perseorangan, dia itu nggak bisa subscribe to satu ideologi partai. Yep. Ahok itu dia mau pakai yang mana? Ideologi Nasdem, ideologi Hanura, dan dia nggak karena bukan kader, dia nggak tahu proses organisasi, nggak punya ADART, nggak punya macam-macam proses di dalam internal ya untuk. Bagaimana kalau kita tanya Nasdem yang juga yang mendukung dan kemudian ada Hanura, ada Golkar, pernah nggak bicara bertiga dan bicara soal seperti ini? Kalau kita bicara, memang kita sudah ada pembicaraan secara informal ya untuk bagaimana kita melakukan dukungan kepada Ahok. Cuma untuk kita bicara formal menyusun strategi ke depan belum ada kesempatan itu. Tapi kita terus-menerus menjalin komunikasi dengan baik. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian partai-partai yang sudah menyatakan diri mendukung Pak Ahok ini benar-benar bisa konsisten dan punya komitmen tinggi bahwa apapun nanti pilihannya, mau lewat parpol mau lewat jalur persoalan tapi yang jelas kita tetap harus menghargai proses-proses yang sudah berjalan ini sebagai satu fenomena yang menjadi bagian dari pendidikan politik. Ya. Pak Andreas, kalau posisinya seperti ini ya, di dalam undang-undang pilkada itu yang 20% itu mengusung, jadi partai-partai yang mengusung gitu. Nah kalau ada partai lain yang mau datang lagi itu kemudian dia bisa memberikan dukungan gitu. Nah maksudnya gini, ada dari kacamata PDI Perjuangan, ketika kita mengusung seseorang kader,
itu bagaimana orang yang kita usung itu kemudian juga mempunyai tanggung jawab moral politik di dalam memperjuangkan apa yang menjadi misi ideologi partai itu di dalam pemerintahannya gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar proses menjadikan seseorang menjadi gubernur, menjadikan seseorang menjadi bupati, seperti itu gitu. Jadi ada proses politik yang kita siapkan di situ. Nah, kalau sekedar mau menjadikan mendukung ya oke. Ya memang ada di beberapa daerah yang PDI Perjuangan itu hanya 1 kursi misalnya. Kebanyakan di daerah Sumatera Barat seperti itu gitu. Ya kita memberikan dukungan gitu. Karena kita ikut di dalam proses. Tapi di daerah-daerah strategis yang penting ya PDI Perjuangan memperhitungkan betul proses itu penting. Artinya kalau misalnya Jakarta sekarang ini kita harus menunggu calon dari PDI Perjuangan begitu ya. Proses itu penting, bukan hanya outputnya gitu. Bagaimana kue itu jadi gitu. Proses menjadikan kue, bukan hanya jadi kuenya gitu. Jadi ini adalah suatu proses menuju pada bagaimana menjadikan seseorang itu menjadi gubernur gitu. Sehingga dia kemudian juga mempunyai tanggung jawab ikatan secara moral politik pada yang memberikan usungan itu. Kalau di Pilkada DKI ini kan PDI Perjuangan juga buka formulir kan sebenarnya untuk calon yang mau jadi gubernur dukungan sokongan PDI Perjuangan. Itu kita sudah lakukan bertahun-tahun dari pilkada ke pilkada. Sekarang hasilnya bagaimana Pak Andreas? Nah, kita melakukan fit and proper test juga untuk itu. Sudah dan kita juga melakukan ya? psikotest untuk itu. Nah sekarang sedang kita godok. Sedang kita godok. Waktunya kan masih ada. Survei internalnya mengatakan seperti apa? Survei itu salah satu indikasi. Salah satu indikator yang kita pakai. Boleh kita tahu nggak survei internalnya PDIP mengatakan apa ada soal survei Jakarta? yang ada diumumkan, ada survei yang digunakan untuk keputusan politik. Dan itu beda. Seringkali kan survei itu dimunculkan untuk sebagai campaign instrumen. Tapi survei untuk pengambilan keputusan adalah survei yang objektif. Yang kita hitung juga. Nah kasus misalnya karena PDI Perjuangan kan soal mengusung Pilkada DKI ini bukan pertama gitu. Tahun 2012 juga kita mengusung ketika itu Pak Jokowi. Kita lihat juga hasil surveinya pada waktu itu. Jadi ya Mbak, kalau hasil survei itu katanya hasil surveinya tetap Ahok. Ya kenyataan di bawah itu nggak apa-apa. Tapi apakah itu harus menjadi indikator utama untuk pengambilan keputusan? Dan belum tentu kemudian harus mengusung itu begitu? Belum tentu. Oh iya. Ya, ada yang miskomunikasi nih ya antara ketum partai PDIP dengan Ahok, karena dari awal kan publik menganggap, paling kurang sebagian publik pada akhirnya Ahok akan ke Moncong Putih. Tapi nggak tahu di tengah jalan kesalip Golkar. Mungkin Pak. Saya salah ya, mungkin kesalip Golkar kalau saya bilang. Tapi kalau menurut saya, ya mungkin kita punya cara pandang yang berbeda ya antara Partai Nasdem dengan PDI Perjuangan. Bagi kita tidak melulu harus saya atau dari kita, harus kekitaan saya saja yang harus kita majukan, ya. Harus dari kader dan sebagainya. Kalau ada orang-orang yang bagus yang ternyata bukan dari kader partai misalnya, masa harus kita tinggalkan begitu saja? PDI Perjuangan kita juga mengusung kalau ada kader yang bagus kita usung. Kalau bukan kader yang bagus bagaimana? Bagaimana proses dialogus itu kita lakukan? Kalau bukan kader apa jadi juga? sekedar partai itu bukan hanya sekedar membuka toko gitu. Tapi juga bagaimana menyiapkan untuk proses bagaimana kita menjadikan bukan sekedar buka toko tapi buka formulir juga tuh Pak Andreas. Orang untuk melamar ke kita gitu. Tapi bagaimana proses itu penting, makanya saya katakan tadi. Jadi kalau orang yang melamar itu harus nanti jadi kader partai PDI Perjuangan enggak juga ya. Pak. Tapi kalau misalnya di daerah ada di daerah seperti DKI yang penting ini, itu ya kan kandidat itu kan ada gubernur dan wakil gubernurnya. Nah di sini pertimbangan politik itu harus kita lakukan. Mas Singgi, waktu awal-awal itu kan ada kekhawatiran tidak akan diusung oleh partai manapun gitu. Kalau lihat sekarang bagaimana? Sekarang sih semua partai berasa semua kebakaran jenggot itu Mbak. Termasuk mungkin PDI Perjuangan seperti itu. Ada bahasa-bahasa yang mungkin dari Perjuangan nggak punya jenggot. Mungkin ada bahasa-bahasa benci-benci rindu lah Mbak. Jadi mungkin benci tapi rindu lah gitu kan bahasanya. Jadi mulai agak mungkin gengsi gitu kan, mungkin gengsi karena kita udah dapat 1 juta KTP, mau mendekati teman Ahok nggak enak atau gimana karena udah tersalib dengan Nasdem, Hanura dan Golkar gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang mungkin ya udahlah
nanti aja belakang gimana gitu kan. Itu khusus untuk PDIP? Enggak juga. Kita nggak buka pintu yang memang sangat lebar buat PDIP atau teman lain, enggak lah. Kita nggak kasih khususan untuk PDIP, enggak lah gitu kan. Tapi kan, benar ya, sudah ada konsensus di antara teman Ahok untuk kemudian kalau Pak Ahok mau lewat jalur manapun, oke. Oke, nggak ada masalah. Kita udah pernah coba sama teman-teman semua. Yang penting bahasanya adalah yang penting untuk maslahat Jakarta saja gitu. Mau diusung lewat partai gitu kan ataupun independen, itu balik lagi soal pertimbangan Bapak. Sudah ada cara bagaimana kemudian, kan mesti bicara dengan orang yang kemudian juga memberikan KTP-nya untuk mendukung. Ini kan bukan sekedar urusan teman Ahok. Apakah kalian sudah menyiapkan cara sikap kalau ada reaksi negatif dari publik? Kita bikin kemarin waktu perayaan 1 juta KTP juga kita bikin 6 pernyataan sikap. Salah satu poinnya adalah kita tidak ada teman Ahok tanpa kata Ahok. Artinya kita menyerahkan semuanya ke Bapak dan teman-teman juga terima semuanya kemarin. Gitu. Jadi sebagian besar dari mereka, sebagian besar kita juga akan hubungi mereka. Sebagian teman-teman Ahok yang ini. Tetapi bagaimana dengan orang yang memberikan KTP-nya ini? Kita memberikan itu kan juga harus ada penjelasan, harus ada bentuk pertanggungjawaban dari teman Ahok kepada. Tapi balik lagi soal kami tidak akan bertanggung jawab, tapi Bapak yang bertanggung jawab. Karena kan kami cuma diberikan amanah saja. Ya kan kami cuma diberikan amanah saja 1 juta KTP, Bapak yang suruh pilih jalan ya. Gitu kan, kami hanya kendaraan alternatif.